Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang standar penilaian pendidikan yang terbaru, yaitu dari Kemendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nah, yang lama itu yang mulai dari 2014, 15, 16, 18, 2019 itu sudah dianggap tidak berlaku, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang mulai April ini ada ketetapan dari Kemendikbudristek yaitu nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan yang terbaru. Nah, standar penilaian pendidikan ini untuk anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, ya. Jadi TK, SD, SMP, SMU, Nah, kemudian ini tidak saya baca semua untuk menyingkat waktu, langsung saja, yaitu kita langsung menginjak pada pasal 2, ya, pasal 2. Penilaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif dan edukatif. Jadi dasarnya 3: berkeadilan, objektif dan edukatif, ya. Nah, kemudian di dalam pasal 3, prosedur penilaian hasil belajar peserta didik itu meliputi, di sini ada 5 prosedurnya. 1, yaitu perumusan tujuan penilaian, ya. Jadi perumusan tujuan penilaian. Yang kedua, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian. Dan yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Yang keempat, pengolahan, setelah dilaksanakan diolah. Kemudian yang terakhir adalah dilaporkan. Nah, ya, jadi ada pelaporan hasil penilaian. Ini prosedurnya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kemudian dari prosedur ini, penilaian hasil belajar ini sebagaimana yang masuk nomor 1 ini disesuaikan dengan karakteristik jalur atau jenjang dan jenis satuan pendidikannya. Jelas, Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian pasal 4, perumusan tujuan. Perumusan tujuan di dalam pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. 2, hasil tujuan penilaian sebagai dimaksud pada ayat 1 yaitu dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi perumusan tujuannya ini berdasarkan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan, dan yang kedua yang dimuat dalam perencanaan pembelajaran atau RPP, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian pasal 6. Nah, pasal 6, pelaksanaan penilaian ini dilakukan, dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah pembelajaran. Nah, jadi penilaiannya ini dilaksanakan sebelum, pada saat, dan setelah pembelajaran. Nah, sedangkan pasal 7, pengolahan hasil penilaian, ya, pengolahannya ini yang dimaksud pada pasal 3 tadi, yaitu menganalisis secara kuantitatif atau kualitatif terhadap data hasil pelaksana penilaian yang berupa angka atau deskripsi. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi bisa berupa angka atau deskripsi. Kemudian pasal 8, pelaporan hasil penilaian ini dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Nah, ya, pelaporannya dituangkan dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian, ya. Nah, kemudian sekarang laporan hasil belajar untuk pendidikan anak usia dini juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini untuk TK, ya, termasuk PAUD, ya. Ini dengan mempertimbangkan yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak, ya. Sedangkan untuk laporan anak SD dan sederajat, termasuk untuk SMP, untuk anak menengah, ya, SMA, SMK,
laporan hasil belajar ini tertuang dalam raport atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Nah, ini ya. Nih. Sekarang pasal 9. Untuk penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur yang dimaksud adalah dengan berbentuk penilaian formatif dan sumatif. Nah, ini untuk siswa mulai SD sampai SMA, SMK ya. Tetapi kalau untuk anak TK tidak perlu ada penilaian formatif dan sumatif, langsung penilaiannya berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak ya. Sedangkan penilaian formatif ini dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini tentang dini dan jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi untuk anak PAUD ini hanya formatif saja, tidak mengenal sumatif Bapak Ibu ya. Tetapi yang untuk SD dan seterusnya ini memuat penilaian formatif dan sumatif. Saya ulangi lagi, untuk PAUD ini hanya penilaian formatif, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan anak. Sedangkan untuk SD, SMP, SMU, SMK ini menggunakan penilaian formatif dan sumatif. Kemudian sekarang penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil peserta belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, jadi nanti kenaikan kelasnya, kelulusannya ini berdasarkan hasil penilaian sumatif dan baik di SD maupun di SMP maupun di SMU. Nah, jadi SD nanti lulusannya berdasarkan hasil kenaikan kelas dan hasil kelulusan dari satuan pendidikan ya. Kemudian penentuan kenaikan kelas ini pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi dalam 1 tahun ajaran. Nah, ini penentuan kenaikan kelasnya. Nah, kalau penentuan kelulusan dari satuan pendidikan ini adalah mempertimbangkan laporan tentang pencapaian peserta didik semua mata pelajaran, eskul serta prestasi lain. Nah, ini kelulusannya baik dari hasil rapotnya Bapak Ibu ya, pencapaian mata pelajaran lewat ekskulnya atau lewat prestasi-prestasi lain ya. Dan rapot ini berlaku mulai dari kelas 5. Kalau SD mulai dari kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar ya, atau yang sederajat. Ini rapotnya untuk kenaikan kelasnya atau kelulusannya ini mulai dari kelas 5, kelas 6 ini untuk pertimbangan lulus tidaknya. Sedangkan untuk setiap tingkat kelas atau sekolah menengah pertama atau bentuk lain sederajat dan sekolah menengah atau bentuk lain sederajat, ini setiap tingkat kelasnya ini mempertimbangkan Bapak Ibu. Dipakai pertimbangan maksudnya. Nanti setiap tingkat kelasnya, rapotnya itu dipakai pertimbangan untuk menentukan kelulusan daripada siswa tersebut ya. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Dan kalau SD yang sederajat sama yang sederajat MI dan seterusnya ini mulai kelas 5 dan kelas 6 ini pakai pertimbangan untuk kelulusan. Nah, kemudian dari hasil keputusan tersebut di atas, maka ini ada yang standar penilaian pendidikan yang lama sudah dianggap tidak berlaku, yaitu mulai dari standar penilaian pendidikan nomor 137 tahun 2014, standar penilaian pendidikan nomor 53 tahun 2015, standar pendidikan mengenai nomor 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan nomor 34 tahun 2018, kemudian standar penilaian pendidikan nomor 43 tahun 2019 ini sudah dinyatakan tidak berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi sudah menggunakan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, yaitu semenjak diundangkan tanggal 28 Bapak Ibu
Nah, ini diundangkan semenjak tanggal 28 April 2022 ya. Maka sudah menggunakan yang baru, yang lama dianggap tidak berlaku. Seperti itu Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel kami, subscribe, share, dan komen. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.